Ya, selamat datang kembali. Di tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan filter hole wizard ya. Nah, di sini kita akan langsung mencoba praktekkan. Yang pertama kita tentu saja kita buka SolidWorks-nya dulu, terus kemudian kita klik new, kemudian pilih path dan klik OK. Nah, sebagai contoh saya akan membuat benda kerja yang simple saja. Akan saya buat plat yang mana ukurannya nanti ini kita buat sama, misalkan 200, kemudian di sini juga sama 200. Di sini saya memakai satuannya ini ya, mmgs, millimeter gram second. Nah, terus ini kita extrude sketch, kemudian tadi kan sudah ke klik extrude boss ya, jadi akan secara otomatis muncul seperti ini. Terus kemudian ini saya buat misalkan 40 ya, kemudian centang dan oke. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fitur ini, hole wizard. Hole wizard ini dalam dunia industri ataupun ketika membuat job atau membuat job sheet atau benda kerja yang akan dimanufaktur, seringkali menggunakan fitur ini. Nah, ini kita langsung saja. Untuk cara mempraktekannya kita klik dulu hole wizard. Nah, kemudian di sini akan ada beberapa types atau tipe-tipenya ya. Nah, kalau yang biasa digunakan, yang sering digunakan di dunia industri ya, untuk hole wizard ini biasa dipakai, yang biasanya itu adalah ini, hole di ini pun ada jenisnya lagi. Nah, tapi di sini kita pilih standarnya dulu karena di Indonesia sering memakainya yang ISO, jadi kita pakai standar ISO. Kemudian types ini ada dowel hole, dan biasanya ya yang biasa dipakai itu biasanya ada dowel hole sama drill size. Nah, kalau screw clearance ini jarang saya pakai ya kali ini. Terus kemudian type drill pun juga jarang. Nah, untuk fungsi dari dowel hole ini biasanya digunakan untuk pin. Jadi untuk positioning ketika mengassembly ataupun kita membuat dies itu biasanya ada dowelnya, ada pinnya. Nah, maka diperlukan ukuran yang presisi. Jadi dowel hole ini ukurannya itu presisi, memiliki yang biasanya dipakai itu ukurannya itu ada yang toleransinya itu adalah H7. Nah, untuk dowel hole. Nah, kemudian untuk drill size ini untuk ukuran mata bor kan ada banyak ukurannya. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan di sini. Nah, ini kita coba yang dowel hole dulu. Dowel hole. Nah, di sini kemudian ada size-nya di sini pun nanti akan berbeda dengan yang drill size tadi. Nah, kalau untuk yang dowel hole ini ya, ini saya scroll bawah dulu. Terus nah di sini ini adalah dowel hole. Jadi dari diameter 1,5 sampai dengan diameter 25. Nah, kenapa ini? Karena pin. Ini adalah standarnya dari pin untuk diameter 2, diameter 2,5 dan seterusnya. Misalkan saya pakai yang dowel hole-nya 10 ya. Kita pilih yang 10, kemudian di sini edit condition. Ini menyesuaikan ya sebenarnya. Tapi di sini saya akan buat end conditionnya ini adalah through all ya. Jadi tembus atau bisa up to next. Ini juga sama. Up to next itu nanti dari permukaan ini ke sebaliknya. Nah, ini saya through all saja. Nah, kemudian kalau near side countersink ini biasanya untuk apa ya, di permukaan nanti ada kayak chamfernya gitu ya. Nah, ini ada chamfernya. Jadi yang tadi adalah diameter 10, maka akan ada chamfernya itu ada diameter 10,05, kemudian derajatnya itu ada 90 derajat. Nah, fungsi dari ini untuk apa? Fungsinya itu ketika memasukkan pin itu biar lebih mudah, sebenarnya seperti itu ya. Tapi kalau yang ini saya jarang pakai. Ini biasanya saya sedikit abaikan ya.
tapi kalau mau dipakai tidak apa-apa, tidak masalah. Nah ini saya uncentang ya. Kemudian kita pilih positions. Nah position ini untuk menentukan ya. Kemudian di sini ada perintah select the face for the hole or slot position. Nah di sini kita diperintahkan untuk memilih face atau permukaannya. Nah misalkan saya pilih permukaan di sini, ini ya, permukaan atas ini kita klik. Nah maka kan kursornya ini akan berbeda, tampilannya pun akan berbeda dengan yang tadi. Nah terus kemudian karena ini biar apa ya, biar posisinya, biar pandangannya tampak seperti yang saya klik, maka caranya tinggal tekan Ctrl plus 8 atau pilih di sini, kemudian pilih normal tuh, atau bisa juga pilih di sini. Tapi kalau misalkan kayak kubusnya ini nggak muncul, nah itu tinggal di klik yang ini. Nah kalau ini saya klik maka akan hilang. Nah tapi kalau ini saya klik maka akan muncul. Nah ini ya, oke. Nah terus kemudian misalkan double pin-nya ini saya taruhkan di sini ya, misalkan saya buat 2 di sini. Nah kemudian kita kasih ukuran Smart Dimension. Nah dari sini dengan titik tengah, nah di tengahnya ini saya tarik ke sini, misalkan adalah 70. Kemudian yang satunya ini dengan ini sama 70 ya. Nah selanjutnya ini dan ini saya bikin 70 juga. Nah selanjutnya karena ini saya akan bikin lurus, jadi tinggal klik di sini dan di sini kita pilih make vertical, atau bisa juga klik di sini. Nah kira-kira nanti bentuknya seperti ini ya, kita centang dulu. Nah oke, sudah jadi. Nah ini, nah ini ada lubangnya, ini double, dan di sini ada keterangan double hole. Nah selanjutnya kita akan mencoba yang lainnya lagi. Karena ini ada double hole, kita coba yang drill size. Nah kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah drill size, di sini size-nya akan ada macam-macam. Nah ini akan ada banyak di sini ya. Misalkan saya pakai yang drill size-nya 10. Nah ini saya pakai 10, atau ini 10,5. Nah ini ya. Terus ini saya drag all, kemudian saya pilih position, dan di sini select the face for the hole or slot position. Nah ini saya klik di sini, kemudian ini saya taruhkan di sini ya. Oke, ini kita escape, kemudian saya klik di sini, tekan Ctrl, saya klik ini dan kita luruskan, dan selanjutnya kita ukur di sini 70, sama seperti yang double tadi ya. Kemudian kita centang, dan oke, ini hasilnya. Nah ini ya, ini baru yang double sama drill size, yang drill biasa ya. Kemudian kita pakai yang lagi, kita hole wizard lagi. Ini ya, saya Ctrl 7 dulu. Nah terus kemudian karena ini dan ini sudah, kita langsung menginjak yang ini, yang tab. Nah ini sering dipakai juga kalau yang ini tab. Kalau tabsnya ini yang biasa dipakai itu ini bottoming tab hole. Kalau saya biasa pakai yang ini, seringnya yang ini ya, kalau sering yang saya gunakan. Terus kemudian untuk size nya, nah misalkan kita buat M berapa ya, M12 ya, misalkan M12. Nah kemudian
di sini stroke all-nya ini saya blend. Ini tadi kan adalah panjangnya ini. Saat posisi ini kita bisa ngecek panjangnya. Itu caranya tinggal klik ini evaluate measure, maka akan tertampil seperti ini. Kalau misalkan kolomnya ini tidak muncul, misalkan kayak gini nggak muncul ya, ini tinggal diklik nih saja, maka akan muncul. Terus kita klik ini, kemudian di sini. Nah, di sini ada 40. Oke, ya 40. Ini saya akan blend 20 ya. 20. Kemudian di sini saya buat 18. Nah, seharusnya biasanya kalau untuk lubang ini ada standarnya juga. Jadi ada ketentuannya sebenarnya. Tapi ini saya buat asal saja ya. Intinya untuk pembelajaran. Nanti kalau untuk kalian sudah di dunia industri nanti itu ada standarisasinya sendiri. Untuk kedalamannya, untuk material yang keras itu nanti kedalamannya sampai berapa, terus kemudian panjang ulirnya itu nanti berapa. Nah, itu ada standarnya tersendiri. Jadi masing-masing material itu memiliki standarnya tersendiri. Nah, oke, kita lanjut ke yang ini. Di sini ada optionnya. Ini kalau ini nanti tampilannya itu cuma tab dulu saja. Ini cuma diameter yang lubang. Nah, kemudian kalau yang ini nanti ada tampilan ulirnya. Nah, cosmetic treatnya itu nanti ada. Nah, kalau yang ini remove treat. Nah, jadi treatnya nanti di remove, kayak nggak ada gitu, nggak ada treatnya. Nah, terus kita masuk ke position. Ini kita select face yang di sini, kita Ctrl 8. Kemudian kita taruhkan drillnya misalkan di mana ya, sini ya. Nah, oke, di sini saja. Terus kemudian kita kasihkan smart dimension, kita kasih ukuran di sini misalkan 35. Kemudian ini ya, bentar. Nah, ini smart dimension, terus kemudian ini tarik di sini 35 juga. Nah, kemudian saya buat ini ada 4. Kita circular, kita klik dan oke. Terus kemudian yang di sini tuh ada ini kan. Ini kita delete. Nah, ini ada. Kalau nggak kita delete nanti ada. Nah, ini ada poinnya ini kan. Ini kita delete saja. Yang titiknya ini. Nah, oke. Terus kemudian tadi kan ini ya 20 ya. Oke, 20 position ini sudah. Kemudian kita centang. Nah, ini ada tampilan seperti ini. Ini yang yang treatnya tadi nggak dihapus ya. Nah, ini yang tab. Terus kemudian ada sedikit juga yang mau saya sampaikan untuk terkait Hole Wizard. Ini ada satu lagi yang sering dipakai ya. Kalau yang sering dipakai itu yang ini. Nah, bagian mana tadi? Nah, ini yang legacy hole. Nah, legacy hole ini sering dipakai, tapi yang sering dipakai itu ini yang counter sunk ya, ini sama counter bore. Nah, nah, kalau counter bore ini ada standarisasinya tersendiri sebenarnya. Jadi fungsinya counter bore ini nanti pasangannya itu adalah untuk apa ya? Kalau di kita itu biasanya nyebutnya baut L ya. Baut L itu yang ada kepalanya nanti masuknya di bagian sini. Dan baut L itu pun juga ada standarisasinya. Nah, ini semisalkan kita pakai yang ini ya, diameternya kita ubah menjadi 10. Terus kemudian depth-nya ini kan tembus ya. Ya, ini enggak apa, kita bikin tembus saja. Terus kemudian si bore ini ya, C bore. Ini yang 40 nya ini ada diameter kepala dari baut. Kalau bisa ini
sekitar dilebihkan 1 mili atau setengah mili dari kepala baut. Kalau untuk M8 atau M10 ya itu biasanya 15 gitu ya. Misalkan ini semisalkan saya buat 15 ya, ini saya buat 15 dulu. Nah kemudian sebur depth, nah ini kedalamannya. Nah kedalamannya ini misalkan saya buat 10 misalkan 12 ya, 12 gini, oke. Nah kemudian ini blend, nggak apa, ini blend. Terus kita langsung ke position aja, terus kita pilih permukaan sini. Nah selanjutnya kita pilih bagiannya yang mana. Nah ini kita ini dulu ya. Nah misalkan saya mau counterportnya sini ya, dari tengah. Nah cuma satu ini kalau kita preview, nah akan seperti ini. Nah jadi seperti ini. Nah untuk yang diameter yang luar ini biasanya untuk tempat bautnya, kepala baut. Jadi kepala bautnya nanti nggak nonjol. Nah kalau ditaruhkan di sini nanti kepala bautnya kan nonjol. Nah habis ini kan nggak nonjol. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah ini semisalkan kira-kira ini ya, saya coba masukkan ya untuk toolboxnya. Nah misalkan untuk toolbox saya kasihkan contoh, seharusnya bisa ya. Nah, ini akan saya coba masukkan ke sini yang ini ya, lubangnya yang ini. Ini yes. Oh ternyata nggak bisa ya. Oh berarti ini masuknya ke assembly ya. Ini kita delete. Nah ini semisalkan, nah ini ya tadi terkait hole wizard ya. Nah untuk hole wizard ini, terus kemudian apa sih bedanya yang tadi kayak dowel sama diameter ketika di drawing. Nah akan saya tunjukkan ketika di drawing. Ini kita save dulu, kita save semisalkan di sini ya. Nah ini kita ya latihan hole. Terus kemudian kita new drawing, kita klik OK. Nah selanjutnya karena di sini saya ada template sendiri ya, ada etiketnya tersendiri, saya pakai etiket saya sendiri. Nanti dari rekan-rekan silahkan bebas ya, etiketnya bisa pakai bawaan dari SolidWorks juga bisa. Terus kemudian kalau untuk memasukkan gambar ke drawing, biasanya saya itu memakai yang di sini, view palette. Nah terus kemudian ini kita cari di sini. Ini kalau partnya itu sudah dalam kondisi terbuka, maksudnya sudah terbuka itu ya terbuka kayak gini. Di SolidWorks nya ini sudah kebuka kayak gini. Tapi kalau misalkan belum, nah itu nanti ini di browse ya, browse to select a part or assembly. Nah karena ini sudah terbuka, kita pilih yang sudah ada ya. Nah kemudian saya pilih yang ini. Kalau ini kan keterangannya top, nah ini mungkin berpapasan saja sih ya mungkin. Nah tapi kalau saya mengasosiasikan untuk menentukan pandangan itu saya lihat dari gambarnya ini. Jadi biasanya untuk tulisan top, front, right, back, left, bottom itu sedikit saya abaikan. Nah karena bisa jadi ketika kita menggambar itu posisinya tidak tepat atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah itu yang sering terjadi, makanya kalau saya menggambar saya pasti sedikit mengabaikan untuk yang ini. Jadi saya cari yang istilahnya bisa kelihatan yang kita mau kita tunjukkan gambarnya gitu ya. Nah misalkan ini, terus kemudian kita centang dulu, ini kita ubah ke ini ya. Nah untuk yang bagian drawing kali ini, nah di sini kan ketika kita masukkan gambarnya maka kan
tertampil seperti ini ya, ada. Nah, ini karena tadi kan ada dowel, maka gambar dowelnya itu, simbol dowelnya akan seperti ini ada simbol dowel, terus ini juga. Nah kemudian, nah yang ini tuh simbol apa ya, ulirnya atau tap-tapan. Kemudian yang ini tanpa, jadi cuma dibor saja. Nah kemudian kita pilih smart dimension. Nah kemudian kalau misalkan kita klik di sini, ya maka akan di sini tertulisnya 10. Tapi kalau biasanya dowel itu yang biasanya sering saya gunakan itu, saya tambahkan di sini H7. Nah, karena nanti untuk toleransinya itu yang apa ya, halus. Jadi untuk dowel itu memang harus pas gitu ya. Biasanya ini ada 0,05 ya, atau 5/100 ya biasanya itu ya. Terus kemudian nah di sini ini cuma seperti ini, jadi bisa, nah ini saja. Terus yang di sini, dan diperhatikan juga karena untuk yang di sini nanti ada simbolnya pun, kalau misalkan kita klik lingkaran yang ini hasilnya akan berbeda, dan kita klik yang lingkaran cuma seperempatnya hilang ini, itu pun juga akan berbeda. Misalkan nih ya, kita klik yang ini, yang lingkaran tapi seperempatnya hilang ya, ini kita klik, nah maka hasilnya akan ada huruf M. Nah seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita klik yang lingkaran penuhnya, maka akan lubang. Nah ini ada lubang dari drillnya. Ini kita abaikan saja karena biasanya dari pihak operator, kalau misalnya kita memberikan job sheet ke mereka akan sudah tahu, oh ini M12, jadi kita pakainya bor 10 atau bor 10,2. Nah seperti itu. Jadi biasanya dari operator pun sudah paham. Nah jadi untuk pengeklikan pun itu pun juga ada apa ya, harus detail ya untuk ngekliknya. Karena misalkan ini kalau kita amati simbol kursornya ini kan masih kosongan ya. Nah maka kalau kita dekatkan dengan yang garis thread hole-nya, maka akan ada kayak bor itu ya. Nah kalau terus misalkan kita dekatkan dengan yang lingkaran penuh, maka akan ada garis warna biru itu. Nah jadi harus apa ya, teliti, harus diamati betul untuk pengeklikan dimensinya. Nah kurang lebih seperti ini ya untuk penggunaan fitur hole wizard dan perbedaannya. Nah oh ya, di sini ini ada tadi ya, ini yang counter bore ya. Nah ini yang 15, ini yang diameter luar, terus ini yang diameter yang dalam. Nah kalau ini pandangan sampingnya nanti seperti ini. Ini kita langsung ke anu ya, kita buat yang ini saja. Nah ini, nah di sini. Nah ini kok seperti ini. Nah karena tadi ini kalau kita ukur, kita cek ya, kita ukur ini dengan ini ada 18. Tadi kan kita masukkan panjang ulir, nah ini tuh panjang ulirnya, sedangkan yang sini sampai dengan di sini, nah ini adalah panjang bor-borannya atau panjang drill ya, kedalaman drillnya ya, drillnya itu 20, kemudian yang di tab itu ada 18. Nah ini seperti ini. Nah yang tadi yang 15 itu, terus kemudian ini untuk ukurannya ya, nih ya. Oke, semoga ini nanti bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Kalau misalkan ada yang keliru dalam penyampaian saya ataupun ada kesalahan, silahkan berkomentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk klik subscribe bagi yang belum subscribe, terus kemudian klik like dan dukung terus channel kami supaya kami bisa memberikan atau bisa sharing pengalaman terkait dengan dunia desain ya. Oke,
Sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali.